Dunia seperti terhenti seketika. Mendadak gulita, COVID-19 datang tiba-tiba. Nyaris tanpa aba-aba, menjadi petaka yang menghancurkan segala rencana. Kabar yang menyesakkan itu datang pada Rabu 25 Maret 2020. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengumumkan warga pertama yang positif terinfeksi virus corona. Orang nomor 1 di kota santri ini langsung menetapkan kejadian luar biasa. Selain seorang yang positif COVID-19, saat itu diketahui ada 116 orang dalam pemantauan atau ODP dan 10 orang pasien dalam pengawasan atau PDP. Budi mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan mulai jaga jarak, menghindari kerumunan, dan rutin cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dimanapun kita berada demi keselamatan kita, silahkan berjualan, silahkan berdagang, tetapi jaga jarak di antara kita demi kesehatan kita. Kota Tasikmalaya hari ini termasuk yang tertinggi di Priangan Timur. Sudah ada 10 yang sudah dinyatakan positif. Ada saudara kita sudah 2 yang meninggal akibat COVID-19. Sudah jaga jarak di antara kita dan wajib menggunakan masker. Silakan. Yang ada yang punya masker pakai sendiri. Yang ada di kita bagikan. Dan yang paling penting dipakai setiap hari dimanapun kita berada. Apalagi ini pasar. Dan perlu kami sampaikan kepada semua masyarakat dan pedagang, tidak perlu ada kepanikan kita menghadapi situasi hari ini. Tidak boleh belanja berlebihan yang mengakibatkan harga menjadi naik. Hingga akhir Maret 2020, pasien positif malah bertambah. Pun dengan ODP dan PDP, langkah tegas segera diambil. Pemerintah Kota Tasikmalaya menerapkan karantina wilayah parsial. Sejumlah ruas jalan ditutup, pintu-pintu masuk ke kota dijaga. Akses keluar, apalagi yang masuk wilayah Kota Tasikmalaya, diperketat. Awan gelap masih menggelayut di langit kota Tasikmalaya. Jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah. Tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi garda terakhir dalam perang melawan COVID-19 membuat garis tegas, pantang menyerah. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19 di kota Tasikmalaya memacu diri untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk pasien-pasien yang dinyatakan positif. Bukan hal yang mudah tentunya, kendati sudah terbiasa memberikan pelayanan kesehatan, tapi tenaga medis baru kali pertama menghadapi kasus seperti ini. Penanganan pasien COVID-19 tidak sama dengan pasien umum. Ada protokol kesehatan yang mesti dikedepankan. Petugas medis harus memakai alat pelindung diri lengkap, dan pasiennya juga mesti ditangani secara khusus. Ruang perawatan terpisah dengan pasien lain. Mereka diisolasi dengan penanganan yang berbeda dari biasanya. Di tengah kondisi buruk yang belum reda, ada kabar baik tentang sembuhnya pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. Terlebih, RSUD Dr. Soekarjo mempunyai gedung baru, yakni Gedung Mitra Batik yang untuk sementara waktu digunakan sebagai ruang isolasi. Total jumlah pegawai di rumah sakit plat merah ini ada sekitar 1.100 orang. Agar roda organisasi berjalan baik, salah satu kunci yang dikedepankan adalah komunikasi. Pihak manajemen membukakan keran komunikasi yang dilandasi keterbukaan. Itu penting dilakukan untuk menjaga kebersamaan dan visi misi rumah sakit
bisa terwujud. Meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di kota Tasikmalaya berdampak pada membludaknya pasien yang harus dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. Itu menjadi persoalan, mengingat ketersediaan ruang isolasi terbatas. Manajemen rumah sakit tidak lantas menolak pasien lantaran ruangan penuh. Selalu ada jalan keluar jika mau berikhtiar. Ruang rawat inap yang biasa digunakan pasien umum untuk sementara dialihfungsikan sebagai tempat isolasi. Untuk itu, RSUD Dr. Soekarjo menambah kapasitas ruang isolasi untuk perawatan pasien COVID-19. Tidak kurang dari 150 tempat tidur disediakan sebagai ruang perawatan khusus yang tersebar di beberapa tempat seperti Ruang Tulip dan Gedung Mitra Batik. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soekarjo, Dr. Haji Budi Trimadi menjelaskan, ruang isolasi yang digunakan untuk merawat pasien COVID-19 semula merupakan ruang rawat inap biasa. Namun, lantaran terjadi peningkatan kasus positif, ruang-ruang rawat inap itu untuk sementara dialihfungsikan. Ia memastikan hal itu tidak akan berdampak pada pelayanan pasien umum. Pasalnya, sejak terjadi pandemi, jumlah pasien umum yang berobat ke RSUD Dr. Soekarjo mengalami penurunan. Itu menyebabkan banyak ruang rawat inap yang kosong. Penambahan ruang isolasi ini tidak lantas menyelesaikan masalah. Ada hal penting lain yang juga harus dipikirkan, yaitu sumber daya manusia. Ruang ditambah, SDM juga harus ditambah. Persoalan muncul lantaran banyak tenaga kesehatan di RSUD Dr. Soekarjo yang terpapar COVID-19. Hal ini menjadi simalakama. Di sisi lain, harus menambah ruang isolasi dan SDM-nya. Sementara di sisi lain, banyak tenaga kesehatan yang tumbang lantaran kena virus. Para tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 kebanyakannya merupakan klaster keluarga, bukan tertular dari pasien. Jumlahnya sekitar 100 orang, sebagian kecil dari mereka dirawat di rumah sakit, dan selebihnya melakukan isolasi mandiri. Ia mengakui, banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 menjadi tantangan tersendiri. Rumah sakit harus tetap bisa memberikan pelayanan paripurna kepada semua pasien, bukan hanya merawat mereka yang positif COVID-19, tapi juga pasien umum. Tantangan lain yang dihadapi RSUD Dr. Soekarjo di kala membludaknya pasien COVID-19 adalah banyaknya pasien yang meninggal dunia. Itu membuat para petugas pemulasaran harus berjibaku dan berpacu dengan waktu. Asep Hijaz Sumantri, Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah menjelaskan, peningkatan pasien yang meninggal terjadi di antara Juni dan Juli 2021. Dalam sehari yang meninggal pernah sampai 19 orang. Banyaknya pasien COVID-19 yang meninggal dunia membuat para petugas pemulasaran jenazah harus kerja ekstra. Awalnya dibuat 2 regu dan dibagi jadwal, namun itu tidak efektif. Lantaran angka pasien yang meninggal tidak sebanding dengan petugas pemulasaran yang berjumlah 8 orang. Sampai saat ini, harapan utama itu ada di vaksinasi, tetapi tetap 3M itu juga sangat penting. Jadi satu sama lain saling mendukung, tidak bisa oh ini sudah divaksin nyantai, nggak bisa. Divaksin 3M tetap dijalanin gitu. Kalau belum sempat divaksin, upayakan 3M itu ya menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, itu sudah harus menjadi wajib lah, mutlak gitu. Harus itu, masyarakat harus begitu. Pemerintah hingga sekarang terus berupaya agar pandemi segera berakhir.